kepada Abraham tentang lahir anaknya yang bernama Ishak. Berita gembira kepada Abraham. Artinya berita gembira ini disampaikan kepada Abraham setelah peristiwa penyembelihan yang diganti dengan korban sembelihan besar itu. Itu menurut Al-Quran, Pak, as-Safaat yang saya sampaikan kepada Bapak. Dari ayat 106 sampai 112. Nah, kalau kita merujuk kepada Alkitab yang seperti Bapak yang sampaikan, di dalam Alkitab Kejadian, Ismail dan Ishak itu usianya selisih 14 tahun. Ini artinya sudah sangat besar, Pak, usia Ismail ini. Apalagi seorang orang Arab itu besar-besar orangnya. Dia bermain-main dengan adiknya yang bernama Ishak yang telah disapi oleh orang tuanya. Ini artinya dia umur 2-3 tahun, Pak, kalau dia sedang disapi itu. Nah, kalau kita melihat kejadian itu bahwa ketika dia Sarah melihat anaknya bermain-main dengan Ismail, itu anak budaknya, dia cemburu. Sehingga dia mengusir Ismail itu ke tanah gurun. Dia sampaikan kepada Abraham, usir budakmu itu karena aku tidak ingin melihatnya. Masih dengar, Pak? Ya, lanjutkan. Ya, kan begitu dia, Pak. Nah, di situ juga kelucuan dan kejanggalan, keanehan yang dari dalam Alkitab Kejadian. Ismail ini yang umurnya 14 tahun ditambah usia Ishak yang mungkin 2-3 tahun, berarti 17 tahun umurnya Ismail. Ini dinaikkan di atas bahunya Hajar. Ini seorang remaja, Pak. Sudah dinaikkan oleh bahu Hajar. Apa tidak bisa berjalan itu Ismail? Lucu, Pak. Tapi tidak usah kita bahas itu. Nah, kalau Bapak katakan bahwa Ishak yang dikurbankan, di situ, Pak, tidak tertulis usia berapa Abraham itu mengorbankan anaknya. Tapi setelah kejadian di pengusiran itu, barulah terjadi peristiwa perintah untuk mengorbankan anaknya. Jadi kalau kita membaca usia Abraham 120 tahun sampai ajalnya, dan dia melahirkan Ishak di saat usia 100 tahun, berarti kemungkinan besar peristiwa pengorbanan ini di saat Abraham itu usia 105 tahun. Halo? Ayo, Pak, masih dengar? Ya, lanjut. Ya, masih dengar. Artinya Abraham itu mendapatkan perintah wahyu dari Tuhan untuk mengorbankan anaknya itu di saat usia Abraham lebih dari 100 tahun. Ishak dilahirkan saat usia Abraham 100 tahun dan meninggal 120 tahun, berarti antara jarak rentang 100 tahun dan 120 tahun itu terjadi peristiwa Ishak dikatakan disembelih dalam kitab Bapak. Apa masuk akal dan logika, Pak? Kalau misalkan taruhlah kita mengatakan 5 tahun kejadian itu, jarak 105 tahun umur Abraham atau 110 tahun Abraham, artinya Ishak itu masih umur 10 tahun dikorbankan oleh ayahnya. Apakah seorang anak balita atau seorang anak kecil mengangkat kayu bakar di tengah padang pasir gurun yang luas dan tandus dan panas, mencari kayu bakar sendiri dan membawanya kepada bapaknya yang begitu berat diangkat, Pak? Bandingkan dengan Ismail yang sudah remaja, sudah mempunyai kekuatan yang otot yang sudah kuat untuk mengangkat kayu-kayu besar sebagai bahan korban bakaran untuknya. Memang di dalam kitab Kejadian tidak disebutkan kapan itu peristiwa pengorbanan, usia berapa Ishak dikorbankan. Tapi kalau kita melihat usia Abraham melahirkan Ishak 100 tahun dan meninggal 120 tahun, itu artinya pengorbanan itu terjadi antara rentang jarak usia Abraham 100 tahun dan 120 tahun. Apalagi Ismail masih sempat bermain-main dengan Ishak adiknya. Kalau dia masih sempat bermain-main, apakah kita memperkirakan itu usia 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun? Kan tidak jelas juga di situ, Pak. Tapi kalau sudah disapi, berarti dia umur 2 tahun. Berarti saat itu usia Ismail itu sudah 16 tahun atau 17 tahun, sudah remaja, Pak. Sudah puber, sudah masa puber itu. Dia sudah kuat, Pak, sekuat-kuatnya untuk mengangkat kayu bakar yang besar. Bahkan banyak untuk membawa korban kayu bakaran itu. Masih dengar, Pak? Ya, masih dengar. Nah, kalau selesaikan aja dulu, Pak. Ya, begini, Pak, ya. Ini menurut kitab Kejadian, Pak, yang saya baca ya. Karena memang di dalam kitab Kejadian itu tidak tertulis berapa usia Ishak dikorbankan. Tapi kalau kita merujuk usia Abraham dari 100 tahun sampai 120 tahun usianya sampai mati, itu artinya jarak rentang perintah untuk mengorbankan anaknya itu adalah usia Abraham 100 tahun dan sampai 120 tahun. Kalau kita membaca lagi kitab Kejadian, Pak, Abraham itu pergi ke tanah Kanaan itu
usia lebih 110 tahun meninggalkan tanahnya itu. Ayat mana, Pak? Betul, Tunjukin. dalam kitab, Pak. Iya, di mana ayat mana? Oke, saya tidak apa ayatnya di mana, Pak, tapi saya Ya. membacanya. Saya nggak tahu. Saya nggak mau tanggapin, Bang. Saya nggak mau tanggapin. Nanti Bapak tanggapi saya ya, nanti Bapak Enggak, tanggapi. tunjukkan dulu ayatnya biar kita tahu ini Bapak nggak kayak delusi. Tunjukkan ayatnya. Nah, begini, Abraham itu meninggalkan tanah itu, tanah kelahiran itu. Saya lupa. Kapan? Tunjukin aja Bapak. Kalau Ayat. Bapak lupa, saya juga lupa, Pak. Saya Tapi nggak- saya pernah baca. Ya silakan. Tunjukkan yang Bapak baca. Ya, begini, saya pernah baca bahwa Abraham itu meninggalkan tanahnya, Ya. pergi tanah Kanaan. Ya, Misalkan tunjukkan. dikuburkan istrinya, ya di sana disebut istrinya. Yang kita bahas ini peristiwa pengorbanan itu. Kapan Iya. bisa dikorbankan, ya kan? Nah, Ya tunjukin Pak. makanya saya sampaikan bahwa peristiwa pengorbanan itu terjadi antara umur Abraham 102 tahun sampai 100. Di mana tahunnya? Tahu dari mana? Usia Abraham berapa usianya? Abraham Aduh, meninggal. aku nggak inget. Aku nggak inget Pak. Saya nggak ngapa-ngapain sama umur Nabi waktu serius. Begini, Ishak lahir itu kan di saat usia Abraham sudah 100 tahun. Nggak tahu. Nggak tahu. Benar? Saya nggak tahu. Saya nggak hafal. Kalau berarti buka dulu kita Bapak. Ya, Baru- silakan. Lo enggak, biar Bapak Oke, tahu Pak, yang Bapak saya baca mau itu. jelaskan dari yang Bapak sampaikan ya Pak ya. Ini saya kasih lihat, ini di Genesis 21 ayat 8, di situ dimana dikatakan anak tersebut bertambah besar. Kemudian ya disapi pada hari Ishak disapi, Abraham mengadakan sebuah apa ini lihat ketutup layar nih. Sebuah perjamuan besar ya. Nah, ini kalau Bapak katakan pada saat ini Ishak masih balita. Anggaplah kalau di sini masih Disapi balita. itu menurut Bapak disapi itu apa Pak? Disapi. Oke, Bapak jelasin disapi umur berapa tahun? Itu orang disapi kan sama dengan akikah Pak. 2 tahun atau 3 tahun? 2 tahun 3 tahun itu Pak. Kalau orang-orang Oke. rata-rata orang Arab begitu kan. Oke. Orang-orang Nah, kalau Kanaan. ini anggap 2 tahun lah ya, anggap 2 tahun. Pada saat ini 2 tahun, Ismail itu umur 16 tahun ya Pak ya. Bukan lagi ya 16 tahun ya betul. Ya, nah, 16 tahun. Ya. di sini lihat narasinya. Ia Ya. berkata kepada Abraham, usirlah wanita pelayan itu, anaknya bla bla bla. Jadi di sini Ya, terjadi. betul. Nah, sehingga yang ada di rumah Abraham setelah ini adalah Ishak. Abraham dan Ishak dan Ya, betul. budaknya. Nah, ini kemudian kisahnya terus berlanjut. Kemudian ini ada kisah tentang Abimelek dan seterusnya. Nah, ini berapa tahun gitu sejak Ishak umur 2 tahun? Kan nggak dijelaskan. Ya, betul. Terjelaskan ya, betul. Tapi begini Kita lihat, Pak. Ayat 22 ya. Ayat 22. Setelah peristiwa itu Elohim menguji Abraham. Ini saya pakai terjemahan baru deh. Setelah itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman, Abraham dan seterusnya. Nah, ini umur berapa? Kan nggak jelas. Jadi ini proses dengan ayat sebelumnya itu bisa berjarak 10 tahun, 15 tahun bisa. Tetapi maksimal, saya katakan maksimal ya. Maksimal itu kurang lebih sekitar 35 tahun. Karena ini berarti Usia Abraham itu 110 tahun. Usia Abraham Ya, meninggal nah, juga sampai 110 tahun. Ya kan? Nah, Oke. arti anak rentang Ishak dikorbankan itu antara usia Abraham 102 tahun setelah disapi sampai usia 110 tahun. Dari mana Bapak mengambil 35 tahun itu? Sedangkan usia Abraham suaranya hilang. begini Pak. Usia Abraham itu kan 120 tahun. Halo? Halo? Ya, saya dengar Pak suara Bapak. Usia Abraham itu meninggal 120 tahun. Nah, kita lihat baca ayat 2-nya, firman-nya. Ambillah anakmu yang tunggal itu. Nah, yang tunggal karena di rumah Abraham cuma ada satu anak. Yang kau kasih, nah di sini ada, ya itu Ishak. Jadi ini udah tegas sekali dikatakan namanya adalah Ishak. Begini, Abraham itu meninggal usia berapa Pak? 120 tahun kan? Nggak kedengaran. Ya meninggal umur 175. Di mana dalilnya Pak? Tolong tunjukkan dalil. Karena saya juga dapat dalil 110 tahun. 120 tahun. Nanti saya coba cari dulu ya. 175. Oke, Bapak lanjutkan dulu. Saya cari dulu ayatnya ya. Saya nggak catat soalnya ya.
umur Abraham itu 175 tahun pada saat dia wafat. Ya, begini Pak. Kalau nggak salah ini bentar ya. Saya cari di pasal kalau nggak salah 26 ya. Pasal 25 ya. Nah, di sini ya ada Abraham mengambil pula seorang istri dan seterusnya. Nah, terus habis ini bentar ya. Tuhan berjanji kepada Isa. Boleh, halo. Halo, ya. Ayatnya di mana ya? Nah, kematian. Halo. Kejadian 25 ayat 7. Ayat 7. 25 ayat 7. 25 ayat 7 ya. Nah, Abraham mencapai umur 175 tahun ya Pak. Jadi udah terjawab ya, 175 tahun. Ya Pak Firman, jadi artinya kalau kita mengacu kepada Alkitab, itu udah jelas sekali bahwa yang dikorbankan itu adalah Isa yang akan dikorbankan. Namanya disebut ya. Yang tadi di 22 tadi disebut. Ini yaitu Isa kan. Begini Pak, di dalam kitab Kejadian sendiri tidak disebutkan usia Ishak itu berapa dikorbankan. Kira bahwa usia Ishak dikorbankan itu sesuai dengan apa yang Bapak baca. Karena tidak jelas juga kapan Ishak itu dikorbankan. Apakah di umur belasan tahun atau sudah 30 tahun baru dikorbankan. Kalau 30 tahun berarti Ismail ini sudah besar Pak. Setelah pengorbanan itu karena gini, di dalam kisah ini kan terjadi sebelum Sarah meninggal. Nah, Sarah meninggal itu pada saat Abraham umur 137 tahun. Nah, pada saat Sarah meninggal itu umur Ismail itu 50 tahun, Ishak 36 tahun. Jadi ini terjadi peristiwanya Ishak itu maksimal umur 36 tahun lah ya. Pada saat terjadinya mana Pak di situ jaraknya? Jangan Bapak mengambil kesimpulan sendiri bahwa itu jaraknya seperti itu Pak. gimana Pak? Coba tunjukkan begini Pak. Coba tunjukkan usia Ishak yang sebenarnya. Kan ini kan Bapak cuma menafsirkan ayat Alkitab. Oh sekian pasti sekian umurnya ya. Ini saya bantu, boleh nggak saya bantu? Silakan. Nah, kalau di sini di Kejadian 16:16 ya, bisa dilihat. Apa namanya? Gimana? Ya, ada nggak di Kejadian 16:16? Oke, Kejadian 11 ayat 11 ya. Abraham 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail. Nah, ketika melahirkan Ishak kan umur 100, berarti 100 kurang apa tuh? 14 tahun itu Pak. Udah dihitung aja. Begini Pak, yang kita bahas ini usia Ishak dikorbankan itu berapa tahun Pak? Halo. Suaranya rusak. Begini Pak. Ini Kejadian 16:16. Abraham berumur 86 tahun. Ya 86, catat. Ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Kejadian 21 ayat 5. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berarti minus plus 14 tahun. Dah gitu aja bedanya. Iya. Terus memang selisihnya 14 tahun. Benar. Memang selisihnya 14 tahun. Nah, kita lihat ya, pada saat di ayat Kejadian 21 ini memang distorsi Pak, gitu loh. Maksud Bapak yang tadi nanya ini distorsi. Karena pertama ditaruh di bahu, kedua disuruh diangkat sama Yahweh gitu ya, nangis karena kelaparan. Gitu. Itu maksudnya. ini Harusnya itu bayi gitu. Lagi ini cerita di bahu. Nah, sekarang kita lihat lah ya. Pada waktu diusir itu umur berapa kira-kira? Kalau diusir, kalau ada Ismail berarti umurnya udah gede dong, karena Ishak kan baru lahir. Anggaplah 14 tahun Pak. Anggaplah 14 tahun nggak masalah. Kalau 14 tahun ya berarti Ishak baru umur 1 tahun dong kalau begitu.
Ya anggaplah 14 tahun kan udah gede itu. Ini kan kita lihat di sini di sampingnya kan umur nih pada saat Ishak di 2 samping. tahun lah. Anggaplah di sini kan tadi umur 2 tahun. Nah, waktu 2 tahun ini berarti kan Ismail ini umurnya berapa nih? 16 tahun. Kalau itu Ismail kan umurnya adalah 14 ya. Jadi 11 tahun. 16. Ya, 16. Nah, ini Ismail 16 tahun. Jadi di sini kan ada nih bahwa keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti sedikit lain memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Ini sebenarnya bukan artinya Ismail ditaruh di bahu Hagar, tetapi meletakkan ini roti dan air ke bahu Hagar. Jadi artinya di sini umur tahun bukan artinya si Ismail digendong oleh Hagar pada umur 16 tahun. Iya. Ya. Nah, Iya. oke. Setelah ini peristiwa ya ini umur 16 tahun ya. Ini umur 2 tahun. Nah, kita lihat dari ayat-ayatnya. Nah, terus kita geser terus. Kisah Kejadian 21 ayat 15. Bentar, Pak, ini saya jelaskan nih pertanyaan Bapak ke beliau. Oke, silakan kalau Bapak mau bicara. Ini Pak, Ini kan ketika Abraham menaruh di bahunya, oke lah, itu menurut Bapak nggak distorsi. Ya, ketika air yang dikibat tuh babi buangnya itu ke semak-semak. Jadi anak itu dibuang sama Hagar, Pak, ke semak-semak. Itu cerita lain, Pak. Kita lagi bahas Ishak atau Ismail. Ya, ini Ismail dibuang umur 16 Di tahun dalam- ini dibuang. Alkitab itu udah menjelaskan tanpa tafsir, Pak. Diterusnya Ishak, udah. Yang Begini, Pak. permasalahan Pak, yang distorsinya kedua kan tadi Yang- kan ditaruh di bahu, yang kedua jangan cari distorsinya distorsi, itu. Pak. Distorsi itu Jadi bisa dijelaskan peristiwa hal yang lain. Ini peristiwa ini ya sampai akhirnya di sini ada kisah Abimelek. Ini udah lewat berapa tahun ini. Jadi setelah peristiwa ini semua Abraham ketemu Abimelek, barulah ayat 22 ayat 1 kan di sini dikatakan setelah semuanya itu artinya sudah sekian tahun ya, berarti di sini Ishak bukan lagi umur 2 tahun. Bapak Ya, jangan ini mengambil udah cukup besar di sini. begini Pak. Bapak Iya, maksudnya itu kan Bapak yang nanya tadi itu, Hagar itu mengusir Abraham mengusir Hagar itu ketika Ismail usia 16 tahun, ya kan? Temanya Ya, Di sini juga kisahnya ada distorsi. Terus kemudian masalah disembelihnya usia Ishak itu usia berapa gitu. itu Pak, Gue bisa pertanyaan kan enggak? Itu aja. Makasih. oke. Kalau yang mengenai soal diusir kan tadi udah jelas, Ismail umur 16 tahun. Distorsi apa lagi? ini Pak, masa seorang 16 tahun itu diletakkan di atas bahu Hajar Pak? Iya, di bahu dibuang ke semak-semak, kemudian menangis karena kelaparan. Bisa ngasih pendapat. Masa 16 tahun Oke, kita balik lagi ke yang tadi. Masalahnya apa gitu soal di semak-semak ini? Apa masalahnya? tes kedengaran. 16 tahun Pak, apa bahas masih apa usia 16 tahun Ismail itu masih menangis? kedengaran. Aku boleh nunjukin nggak kalau kalau di Islam itu tentang Ishak atau Ismail pun belum beres. Jangan kamu bilang Ishak enggak, karena ada juga dari beberapa tafsir, misalnya tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir jalan lain itu saya bisa tunjukin nih Pak. Ini Saya siapa yang tes ya? Di mute aja yang tes kalau nggak lagi ngomong. saya Tapi menunjukin kita nggak pakai data. tafsir itu, kita pakai Quran itu di Loh. surah As-Saff itu. Kalau Quran nggak ada namanya perpuluh. Ya, nggak mesti pakai nama karena sudah disinyalkan di situ. Di situ disinyalkan yang lain setelah itu ada Ismail ya. Saya lebih percaya orang yang Setelah ahli tafsir pengorbanan dibanding yang lain itu saya Ishak gitu lebih loh. Jadi percaya. sudah jelas ya, nggak usah pakai Saya tafsir itu. loh, Al-Quran saya sudah jelas. percaya. Gini loh Pak, sebentar Pak. Ngapain saya Sebentar dulu. Loh, sekarang lebih- perbandingan kitab suci dengan kitab suci Pak, jangan kitab suci dengan tafsir gitu loh, ya. Iya Pak. Ini ya, sebentar ya, kasih buat saya waktu. Kan permasalahan Tafsir, Pak. di dalam Quran sendiri Apa tidak yang pakai ditulis. tafsir Bapak? Kita Ya. pakai ini pakai Loh, ini begini, aja. dengar dulu saya Pak. Kan di dalam Quran sendiri tidak tertulis nama
Nah, Ya tapi kan bagaimana sih? Dengar dulu. hanya manusia yang berasal sehat dan bisa menerima pengajaran setelah pengorbanan yang lain bisa. Yang ribut besok kiam. Saya dengar dulu, belum selesai Tolong kalau bicara satu-satu yang tertib. Iya kan tadi kan saya menunjukin biar apa netizen yang nonton netizen yang nonton itu enggak yang dengerin itu ya betul. Makanya enggak kasihan telinga netizen ya. ini ya kan ya, Udah, di Rion dulu. ya tolong kasih. Kan saya juga mau kasih dalil kok. Oke. Nah, gini. Kalau di dalam Quran itu sendiri kan memang tentang nama siapa yang hampir dikurbankan itu kan tidak tertulis. Terus di dalam Quran, di dalam Islam pun dikenal namanya ahli tafsir. Loh, tentu kami orang outsider ini dari orang Islam, di luar dari orang Islam, kami tentu lebih melihat ahli tafsir dibanding kalian menafsir sendiri. Loh, kalian bukan ahli tafsir kok. Iya kan? Nah, kita tunjukkan dari mana kompetensinya, kita lihat. Lu mau percaya atau enggak terserah, tapi kan kita bisa lihat. Ya, ini saya tunjukin. Ini tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Hatim mengatakan telah menciptakan yang paragraf ketiga, baca. Ibnu Hatim mengatakan telah menciptakan kepada ayahku, telah menciptakan kepada kami Yusuf, Ibnu Yakub, As-Safar, telah menciptakan kepada kami Daud, Al-Atar, dan itu lanjut bla 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 bla. Kambing gibasi yang gemuk lagi bertanduk turun dan Bukit Sabir menuju ke tempat Nabi Ibrahim seraya mengembik. Lalu Ibrahim menyembelihnya. Kambing itu juga dipakai korban untuk anak Adam lalu diterima. Dan kambing itu disimpan hingga dijadikan tembusan untuk Ishak. Kelar, itu satu. Kedua, jalan lain. Itu ada dua lagi tuh. Jadi sama ulama itu Ibnu Katsir, bawa Ibnu Katsir di sini. Gak usah tahu tafsir deh. Bawa Ibnu Katsir di sini. Loh, tadi kan saya udah tunjuk, Pak. Ini tafsir ini dalil Ibnu Katsir bawa yang Ibnu Katsir. Ishak atau Yakub Tadi saya sudah- apa Ismail di situ. Tadi kan saya udah tunjuk. Ini satu wajar multi tafsir deh. Itu penafsiran. Banyak Iya tentu, Bapak yang nafsir ini bukan tukang lontong, ini ahli tafsir. Kalau tukang lontong, contoh itu saya ngomong lagi. Ini ahli tafsir. Ahli tafsir. Ya baca dong. Banyak. Tadi saya sudah baca tadi, Pak. Saya sudah bacain. Bukan cuma orang tafsir, banyak ahli tafsir Pak, dan beda-beda penafsirannya. Tentu, makanya kan saya bilang tadi di dalam Islam pun belum beres. Tadi kan saya sudah bilang di pembukaan. Ya nggak bisa Kita gitu cuma- deh. Masalah Yasin 13-14 aja itu multi tafsir, jadi nggak bisa ya. Oh Yasin sih. Iya, masalah itu saja ada multi tafsir, ada yang percaya itu Paulus, ada yang nggak percaya kan ada multi Jadi Pak, tafsir. enggak. Gitu loh. Jadi nggak bisa Anda mengumumkan satu ulama Islam ini ada banyak deh ya. Sorry. Ya. Iya sorry makanya. Lalu siapa standar yang dipakai? Kan tentu kan kita mesti Dan tahu pakai dari Al-Quran tafsir. lah setelah semuanya terjadi. Di Quran Itulah tidak Islam. namanya. Loh, di Quran itu tidak tertulis Bapak namanya. Makanya kenapa? Setelah pengorbanan Bapak tuh punya pikiran nggak sekarang? Saya tanya. Oh jadi banyak pikiran pintar nggak? pribadi. Oh jadi pintar. Nggak punya pikiran pintar nggak? Kan disuruh merenungkan Al-Quran itu gitu. Ini saya bukan Nah, ayat 101 ya, As-Saffat 101, kami gembirakan kepadanya kelahiran seorang anak yang sabar. Di sini nggak ditulis namanya. 107. Di 101 Sopat ayat 100. Nah, kemudian ayat 112-nya kami beri dia kabar gembira kelahiran seorang Ishak. Tapi di sini dikatakan setelah ayat 101 itu yang dikorbankan. Ini itu data, ada anaknya satu. Ini saya ngasih data. Setelah pengorbanan itu baru muncul Ishak yang dilahirkan. Sesuai dengan Bible ini, dengan Bible. Tafsir mau Dengan PL. itu 16 sama. Ini ngomong Jadi yang lahir di luar adalah Ismail memang. Ibnu Nah, di PL yang lahir di luar siapa, Pak? Di PL yang lahir di luar siapa? Loh, Ibnu Katsir lebih dulu dari kamu. Iya, 16 yang lahir di luar siapa? Di sini sama kok yang lahir di luar Ismail nih. I don't know. Saya mau ngomongin tentang masalah yang tadi kalian bilang, kalian mengotot dalam Quran sudah jelas Ismail. Kami nggak ngotot kok, kami nggak ngotot yang dikorbankan siapa-siapa. Kami baru tanya usia Ishak. Kalian Kami sama cuma baru nanya usia Ishak dikorbankan umur berapa. saya nggak tahu. Datang nyolot ini Saya Quran ini salah tafsirnya
Tafsirnya yang dikorbankan oleh Ishaq bahwa Bapak cuma tafsir satu orang doang gitu loh. Bapak mau tafsir itu semua tafsir. Bang, masuk bang. Ini Ke berapa Zoom. orang Pak? Lihat sanatnya dong. Lihat urutannya banyak, bukan cuma satu orang. Ya, Oke. Pak. Semua tafsir Tafsirnya di bawah Ini sekalian. kenapa? Lalu kenapa? Ini tafsir Ibnu Katsir Pak. Ini Pak, kita tetap jadi penafsir Al-Quran Pak. Sama dengan Ya udah, makanya serahkan Ulama pada Islam ahli juga tafsir. banyak Pak. Ada banyak ulamanya ya, bukan satu, Tidak bukan satu semua, saja. tidak semua ahli tafsir. Oke. Gimana ya? Lo. Halo, dari Indonesia saja Halo? masih ada sekarang ini Korea Nggak suara? Halo. Saya memang begini kalian Halo. begini. Ada di Kitchen aja, ada tafsiran banyak kok, ada ND, ada TB, ada TL, ada MIL, Itu- ada itu terjemahan, Pak. Gak usah Itu terjemahan. sama saya. Itu terjemahan Pak. Sorry ya. ahli tafsir. Cuma Ini kasih Halo. Adik, kita kan sudah temanya itu tentang siapa yang dikorbankan menurut Al-Quran dan Bible. Jadi kalau tafsir itu banyak sekali kalau dibilang. Lo di Quran itu nggak nulis gimana sih? Al-Quran itu Itu begini. kan nulis. Gini. Untuk semua, baik itu Muslim ataupun Kristen, silakan kalian menggunakan tafsir. Tapi jangan lupa, pegangan kami bukan tafsir. Iman kami bukan kepada tafsir, tetapi kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, kalau kalian ingin membantah menggunakan tafsir, jangan melupakan Al-Quran. Karena kalau kalian lebih penting kepada tafsir, apakah Al-Quran ini dibuat oleh para tafsir? Tidak. Nah, Ini silakan. masalahnya Adirion membawa tafsir. Ya. Sedangkan tema kita kan dari Al-Quran, merujuk dari Al-Quran dan Begini Bible. Al- Loh. Begini loh. Jadi Kalau kita di- aja. Kalau di dalam Alkitab, kalau di dalam Alkitab nih ya Bu, di dalam Alkitab itu tidak perlu ditafsir karena apa? Sudah tertulis langsung namanya Ishak. Nah ini permasalahannya, kenapa mesti tafsir? Di dalam Quran sendiri tidak tertulis namanya. Dan Coba, Pak. itu sekarang gini deh. Aku minta sama kamu, Aderion. Aku minta sama kamu. Kamu bacakan Quran surah As-Saffat ayat 99 sampai 112. Bacakan. Terjemahan, bacakan padaku. Oke, saya tunjukin aja Pak. Terserah, bacakan pada kamu, bacakan. Iya, tenang dulu. Itu surah berapa? Saya nggak hafal. As-Saffat. Surat berapa? Surah berapa? Surah keberapa nggak hafal kan kalian? Tuh. Pikir hafal. Pak. Katanya hafal. Nggak hafal kok nama-nama surat juga. Itu angka, bukan Nah, nama surat. Udah nama surat, ini ayat. Surahnya surah ke-37. Silakan kamu bacakan. Udah bacanya sendiri Pak, nggak usah Kamu yang nyuruh. baca. Lu kasih Enggak. Kan kamu ngotot, Al-Saffat berdasarkan tafsir dan lain semacamnya. Sekarang kamu baca secara baca. tekstual dan secara kontekstual. Oke, saya baca ya. Saja gampang. Ya, Ya udah, Gus, saya baca dulu ntar. Oke, ntar. oke. Ini 99 Rion, mulai 99. ini gue saya udah baca, taruh saya baca dulu ntar. Kamu baca jangan dalam hati. Loh kenapa? Enak amat. Lah kan Biar yang lain biar partisipan pada nggak dengar mau. Aderion. Saya nggak mau. Loh, Saya nggak mau. Kalau mau, pada gini gue aja ya, aku aja ya, daripada Iya. kamu nggak mau screen ya, aku aja ya. kamu biar ada modal gitu loh. aja. Bukan masalah modal, kamu yang apa namanya yang memberikan suatu Ada Rion mantap, ada Ya Rion. buruan, di screen aja. Aderion itu tidak membaca As-Saffat 106 dan 107. Yang dibaca tafsirannya itu As-Saffat 101. Siapa yang lahir di situ? Karena kan namanya nggak ada. Lihat semua tafsiran itu rata-rata mengatakan Ismail dari Musayyar, Muhayyar, jalan lain, Kasir, Misbah. nih. Gitu. Kau baca nggak nih? 9. Tulisnya pengorbanan itu Waqala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus pergi menghadap kepada Tuhanku dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Fabasyarnahu bigulamin halim.
maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, anak kurung Ismail, ya. Falamma balagha ma'ahul Tanda sa'ya kurung bang, qala tambahan itu tanda kurung. Ini kan Kalau anak pertama, balagha Keluarin tafsir Ibnu Katsir. anak pertama. Ibnu Katsir Ismail di situ. Pertama kan bentar, sebentar dong. Aturannya dong, tolong dong bentar. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asjahuka fanzur ma zatara qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah agak sorry dipercepat. ketutup ini pengaturannya nih. Sorry maaf ya Insya Allah minas sobirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur ya, sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, kata Ibrahim. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Lalu dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Langsung aja ya. Ayat 103, maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia, Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, tanda kurung, untuk melaksanakan perintah Allah. Ayat 104, lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim. Ayat 105, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ayat 106, sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Ayat 107 terjemahannya, sorry. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Ayat 108, dan kami abadikan untuk Ibrahim, tanda kurung, pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Ayat 109 terjemahan, selamat sejahtera bagi Ibrahim. Ayat 110 terjemahan, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ayat 111, sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Ayat 112, dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Nah, urutannya udah jelas kan dari atas sampai ke bawah? Silakan coba kamu Nggak jelas itu, nggak jelas. Coba kamu bantah. Nggak ada namanya. Bukan, nggak ada namanya, tapi yang diminta dan Yang aku tanyakan lahir pertama siapa? aku tanyakan kepada jangan yang aku tanyakan kepada kamu. Jangan nanya Karena saya, tiga, jangan nanya saya. Justru yang saya mau tanyakan gini. Kalau memang itu sudah jelas, ya perhatikan ya. Kalau memang itu semua sudah jelas, kenapa di ulama para dengar dulu, itu ulama juga kan memang baca apa? Sama-sama baca Quran. Oh, ya kan? Jadi kamu jangan anggap seakan-akan logika kamu doang yang benar. Ulama Loh, ini Al-Quran loh. Ini Al-Quran loh. tapi Quran, tapi ulama, tapi dari golongan tafsir deh, diam Ayat 101 sopannya. diam dulu. Ngapain dia? Orang tafsir banyak kok. Diam dulu. Enggak, yang dimasain tentang disembelihnya, Pak. Ya, kamu itu himonem, kamu mengatakan kami hanya tidak percaya dengan ulama, kan aneh kamu ini. Itu juga ya tafsir Ibnu Katsir. ini nggak ada Kamu tuh tafsirnya. Tolong tunjukin coba. Ya nggak mau, saya nggak mau. Lu kamu kok nyuruh. Ya, sopannya 101. Nggak mau. Al-Quran satu-satu. Jangan ditutup dulu. Modal yang tentang Ibnu Katsir yang tentang 101 itu jelas itu. yang tentang kurung Ibrahim Ismail. yang tentang disembelih itu ketunjuk siapa Ismail? Tunjuk tafsir siapa yang menunjuk Ismail? Jelas Nggak ngapain usah. lagi Pak, begini loh Pak. Ulama Kalau dikatakan Ibnu Katsir itu Ismail udah jelas yang dikorbankan Ismail. Kami ini bukan bodoh. ulama Setelah pengorbanan baru lahir Ishak. Tadi kamu tukang lontong. Ulama aja udah. Di Al-Quran tadi Ibnu Katsir mengatakan Ismail, terus kenapa? Loh kamu tukang lontong nih, ini update tafsir nih ngomong itu. Oh, kamu tukang cendol loh. Itu Ibnu Katsir ahli apa? Ibnu Katsir bukan tukang lontong. Iya memang ahli tafsir. Ikan
Aku mute lagi bentar ya. Pertama, sebentar. Aku ngomong dulu sebentar. Ini aku memberi ketegasan supaya tidak ada yang namanya debat kusir. Pertama yang perlu kamu ketahui untuk Aderion, Islam itu bukan agama para ulamiyun. Di sini paham? Bukan seperti Yahudi agama rabbinik, bukan. Memang tafsir itu perlu, tetapi bagi kayak orang-orang yang baru belajar Islam, tafsir mungkin nggak masalah, tetapi bagi mereka yang sudah paham, untuk apa lagi coba? Toh Al-Quran Allah mengatakan bahwa mempermudah sebenarnya pada dasarnya untuk memahami Al-Quran ini, tinggal gunakan akal dan logika dan imanmu saja. Itu saja gampangnya. Permasalahan kamu menyatakan di tafsir ini itu kamu mengabaikan Al-Quran karena ini tidak mengatakan Zoom ini tidak menyatakan temanya berdasarkan tafsir, tapi berdasarkan Al-Quran dan Bible. Kalau Ya, tapi kamu gini, apa Mas. mau bilang apa? Al-Quran Ulama itu berarti ulama itu mengabaikan hanya Quran. sebatas ulama Ya, itu hanya dia sebatas mengabaikan sebagai ulama hanya sebatas pengajar, sekarang gini tidak aja. lebih daripada itu. Lalu. Apakah semua ulama mengatakan itu? Ada loh. Itu aja deh. Enggak semua. Enggak semua. Kan tadi kan saya udah Berarti bilang. opsional. Kami boleh percaya A, kami boleh percaya B. Betul Boleh kan kan? udah saya bilang. Makanya saya juga bilang kan tadi di depan bahwa dalam Islam itu mengenai siapa yang disembelih itu banyak pendapat. Tapi kami mayoritas. Jangan bilang Ismail. logika itu jelas kok. Kalau jelas kenapa ulama yang mengatakan kami nggak percaya ulama, nggak baik juga. ini ulama? Patokannya Ya, tetap silakan, Al-Quran. Berarti di dalam Islam pun belum clear, itu masih ada perdebatan gitu ya. Betul. Saya bilang itu nggak saya hilangin loh itu. Betul. Nah, apa Kalau kita dibilang Kalau pendek dan ini ya, pendek yang saya tahu ya, kata Ibnu Katsir sendiri. Ini Ibnu Katsir yang mengatakan. tunjuk Pak, tunjuk dong. Tunjuk Ini saya Pak. susah sharingnya nih. Gimana Ya cara nggak sharing? tahu dong, saya nggak tahu. Masa saya mesti pikir Bapak gimana caranya? Saya nggak tahu. Oh, gini aja Bang Modal kirim dong. aja ke ini ke Yuda, nanti dibantu screen share screen. Itu dong. Modal. Gua aja modal. Quran Kirim aja aja gua punya. Bang, ke Yuda. Masa lu nggak punya? Iya nih lihat tuh, modal gua banyak. Lalu pakai kolor doang. Di Zoom-nya Ini siapa aja, itu? Bang, sebutin apa Ya, Bang, ya, ya. nanti dicarikan sama Yuda, sebutin. Tafsir Farhan, apa, nanti ada dicariin Aderion, sama banyak Yuda. ini. Modal tuh kayak gini, Pak. Di ini nih. Sabar sayang. Sebutin. HTTP. Tafsir apa, nanti dicariin sama Banyak Yuda. jadi nggak pakai HTTP. Sabar cuy. Jangan bilang hao dong. Lu kan masih tafsir nih sekarang. Kabur aja. Males ya? Bukan kabur. Males ah. HTTP modalnya. Takut ya? Ya ngomong aja dulu, minta waktu 5 menit. Nanti gua kirim. Terus sabar ke WA lu. 7 jam aja gua waktu itu. Ya, kalian aja ngobrol dulu, nggak masalah. Tadi kan Oke, yang lainnya. sakit memang. Kalau ngeliatin ulama bilang itu jitak emang sakit. Sedih, itu juga sedih. Oke, yang lain. Siapa yang mau nanggepin? Apaan? Apaan yang mau nanggepin? Udah, Kamu mau lanjut. udah saya tunjukin ahli tafsir bilangnya Ishak. Ada yang bilang dua-duanya. Jalan lain tuh ada dua-duanya. Karena ulama memang ada perbedaan. Ulamanya beda gimana jemaatnya? Kita di tema ini bukan dari ilmu tafsir, Rian. Ambil dari Al-Quran dan Bible kamu. Tafsiran Al-Qurtubi itu menafsirkan Ismail yang dikorbankan. Itu juga ahli tafsir di kami pelajari. Benar. Berarti benar kan? Qurtubi kan itu kan juga kan tafsir juga kan, Pak? Begini, kita itu harus merujuk pada Al-Quran karena ada perbedaan di bawah, maka kita kembali kepada Al-Quran. Di dalam Al-Quran As-Saffat 106 dan 107 itu telah terjadi pengorbanan. Kalau Ibnu Katsir kemana? Dia nafsirin siapa? Dia nafsir apa? Ibnu Katsir Karena ini penafsiran. nafsir apa? Bukan, dia nafsir Quran atau Alkitab? Karena adanya perbedaan itu maka kita kembali kepada Al-Quran.
Ibnu Katsir juga balik kepada Quran, Pak. Dia juga balik ke Quran. Dia juga balik ke Quran. Kita lihat kompetensinya. Wah. Ibnu Katsir. Baca ayat As-Saffat 106 107 coba baca. Masa saya lebih percaya tukang lontong sama Ibnu Katsir? Kamu tafsir atau Quran? Nah, Ibnu Katsir kan ahli tafsir. Saya nggak mau percaya tukang lontong. Quran atau ahli tafsir? Kalau ada perbedaan di bawah, kembali ke Al-Quran. Coba Iya, buka itu. 16 107 coba. Makanya kan tadi saya udah bilang di ulama pun terjadi perbedaan, Pak. Udah lagi kamu. Coba Bapak tafsirkan 95 kan Ya udah tahu kok Yesaya sih. Kok jadi Yesaya? Nggak ada. Saya nggak ngomong Yesaya, nggak ada. Nah, udah itu mengatakan itu kan Yesus, tapi Anda mengatakan Yesus itu kan salah tafsiran. Nanti Anda As-Saffat 106 107 baca itu. Di situ apa? Di situ disebutkan pernah terjadi peperangan. Ya udah. 12 kita disampaikan dia akan dilahirkan seorang Ya udah Pak. Kamu ini gimana sih? Udah Pak. Dan baik, jangan pakai tafsiran, karena tafsiran itu ada dua perbedaan. Kita merujuk kepada Al-Quran, pakai Al-Quran. Kalau Quran kenapa ada beda-beda? Coba. Kan tafsiran. Ya, iya. Terus kenapa saya lebih percaya lu? Kenapa saya lebih percaya kalau lu pakai Quran, kalau lu lebih kembali ke Quran, kalau mereka nggak kembali ke Quran? Anda percaya yang mana? Karena Quran nggak jelas gitu loh. Oh, bukan nggak jelas. Iya, kalau nggak jelas kenapa ada beda tafsir? Betul, kalau nggak jelas. Kalau Quran jelas, kalau di Quran jelas kenapa beda tafsir? Ayo. Tafsir Begini. itu munculnya pemikiran orang masing-masing. Betul, udah pemikiran Tuhanmu nggak ditulis namanya siapa. Bukan seperti Dadah. tafsirkan itu dari pemikirannya masing-masing, tetapi kembali ke merujuk ke Al-Quran. Semua kembali ke Al-Quran. Ada perbedaan di bawah penafsiran, maka kita kembali ke Al-Quran sebagai rujukannya. Karena Sekarang gini aku sebentar aku ambil contoh. Aderion. Sebentar aku ambil contoh untuk Aderion. Kamu mengatakan kenapa beda tafsir gitu kan? Sekarang ada contoh tentang Isa. Dari beberapa tafsir ada yang mengatakan bahwasanya Isa itu wafat pada masa itu. Sedangkan dalam tafsir lain mengatakan Isa itu tidak wafat di masa itu, melainkan nanti wafatnya. Kan ada dalam Ali Imran ayat 55 kalau tidak salah dikatakan. Lu kok nanya sama Nah, di gua situ sih? aku nggak nanya. Kamu nggak nyambung apakah? Jadi apa? Aku itu memberikan contoh kepada kamu bahwa pertanyaan kamu tentang kenapa beda pendapat itu permasalahan umum biasa, nggak perlu kamu jadikan suatu rujukan kenapa beda pendapat. izinnya saja banyak. Apakah beda pendapat itu dengan beda pendapat itu para ahli tafsir Apa topik yang dibahas itu? Berarti nggak pasti ya. bulan aku tanya apakah ini harus Quran berarti belum pasti ya. Soal pengorbanan apakah itu sekarang Ishak logika atau saja gunakan Ismail? kamu As-Saffat ayat 100 sampai 112 itu Logika bicara itu Ishak atau Ismail. Enggak, aku Logika tanya saya. sama kamu. nggak tahu. Logika engkau lah. Gue nggak mau menggunakan Berarti kamu Soal pengorbanan apakah itu sekarang logika Ishak saja gunakan kamu nggak bisa. bukan gini kitab orang Bukan itu Bentar lagi muncul buktinya tuh. Dah, Ini terus bukan mau ngomong permasalahan apa? kitabku. Gini loh. Ya. Di Islam itu sebenarnya itu kan bukan akidah tapi sejarah. Mau dia Ishak, mau dia Ismail Gimana? yang dikorbankan, itu nggak masalah sebenarnya. Nah, cuman nggak masalah ya. kalau kamu sebentar mayoritas kami mengatakan itu Ismail. Yang kami pertanyakan itu di kitab PL itu terjadi distorsi. Itu karena dia menceritakan detail. Ya contoh kejadian 16 tadi kan Ismail lahir di luar. Kemudian baru Ishak itu lahir ketika usia Abraham 100 tahun. 86, 100 ke 86 kan 14. Nah, ketika itu habis itu Hagar diusir oleh Abraham beserta disalah Ismailnya. Muslim. Disalah Karena Muslim. cerita ini distorsi
katanya kejadian adalah kitab suci, kok bisa salah gitu loh maksudnya. Paham? Terus ini dia menunjukkan sesuatu nih, tafsir siapa? Bukan tafsir, kitab kejadian. Oh yang itu, Bukan. ya silakan. Terima kasih itu. Begini, Anda percaya tafsir atau Al-Qurtubi? Itu dua penafsiran berbeda. Terserah Bapak. Nggak terserah Bapak. Kalau ada dua perbedaan, maka kita kembali merujuk pada Al-Quran. Al-Quran itu menjelaskan ayat 107 telah terjadi pengorbanan. Siapa yang dikorbankan? Berarti mereka salah lah ya. Bukan Yang bilang mereka Ishak. salah. Bukan mereka salah, Rion. Berarti benar. Bukan mereka salah. Itu hak Tapi benar. prerogatif mereka mau mereka benar. menafsirkan Nggak itu usah. adalah Ishak, itu adalah Ismail. Tapi kalau kamu berpedoman dalam tafsir, maaf, kami menolak karena di Zoom ini dialog ini bukan tentang berdasarkan tafsir dan berdasarkan Bible, tidak seperti itu, tapi berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan Bible, itu yang jelas. Kalau kamu masih menggunakan Bible tafsir tanpa menggunakan Al-Quran, sorry, kami menolak. Kalau mereka sudah mengatakan itu Injil kan Coba yang Ibnu Katsir coba kasih. Terserah. Pada 101. Untuk terserah. Itu tafsir Ibnu Katsir. Biar kita lihat nih ulama-ulama ini berantem. Ayo kita lihat. Oh berantem, kami nggak ada yang berantem. Bukan berantem, beda pendapat. Kami nggak ada yang berantem kok. Contohnya saya bilang Ishak. Kan kamu bukan Iya, ulama. siapa yang berantem? Beda pendapat itu bukan Islam itu rahmat. Nggak ada. Emangnya Kristen sama Protestan, Katolik Protestan berantem. Itu tunjuk. Kita lihat seberapa kompak ulama. pendidikannya saja ada yang ngaku dan tidak ngaku. Seberapa Ngaku kompak aja, ulama ngaku ya. dan Pasko. Itu kamu percaya Deuterokanonika, kamu percaya itu? Deuterokanonika. Kamu percaya tidak? Itu Deuterokanonika dipercaya oleh Katolik loh. Itu disebutkan tuh. Saya ortodoks. Nah, kamu percaya nggak Deuterokanonika? Kelas. Kamu percaya? Protestan tidak percaya loh. I don't know. Itu Protestan tidak percaya dengan Itu Deuterokanonika. kalau di dalam ortodoks itu bukan Deuterokanonika. Makanya Itu adalah kitab-kitab yang layak dibaca. nah, Katolik itu dia baca, Katolik Pak. Dia terima itu sebagai firman Tuhan. Nah, itu Katolik itu masuk kanan. Nah, itu berbeda kan? Kan beda sifat. Ya. Enggak, kita fokus ke sini. Kita fokus ke sini aja, Pak. Masa ngomongin itu dulu. Itu penafsiran. Saya alihkan dulu kamu ke tentang Enggak usah. Itu dibaca dong tafsirannya, anak ini adalah Ismail. Anak ini adalah Ismail. Ah, situ. Betul, Pak. Saya nggak Baca bilang. semua makanya. Saya nggak. Nah, Pak, saya nggak bilang tafsiran Bapak ini salah, bukan. Saya mau nunjukkan keberagaman tafsiran oleh para ulama. Terus Terus apa kami nggak hubungannya masalah. tafsir para ulama yang menafsirkan terus Ini kamu kadrun bilang kedua berantem? nih kayaknya. Itu Itu, apa Mas. itu? Itu masalah. Kadrun Berantemnya kedua. di mana? Coba aku tanya. Bentuk berantemnya di mana? Coba aku tanya. Beda pendapat. Tapi mau Ya beda pendapat. Terus perbedaan pendapat itu apakah menjadi suatu landasan mereka terpecah belah? Siapa yang bilang terpecah? Saya Coba. bilang tentang Nah ya tafsir. terus apa perbedaan pendapatnya? Perbedaan pendapat yang seperti apa yang menurut kamu itu sangat wow di mata kamu sehingga kamu menyatakan para ulama A dan B ini beda pendapatnya sampai umat muslim bingung sendiri. Apa coba menurut kamu? Maksudnya gitu. Padahal as-sifat kan Lu mau dalam nyuruh gue ngomong nggak sih? Lu mau nyuruh gue ngomong nggak sih? Ya, Oke, silakan lu ngomong. Itu udah 3 kali nafas gue ditantang. Iya begitu. Kamu tadi juga lah, Marion. Ya udah. Ya sekarang gue boleh ngomong nggak? Ngomong ngomong. Ya. Maksudnya gini, gue mau menunjukkan begini. Ulama yang notabene mereka pun menafsirkan satu kitab yang sama, itu memiliki berbagai tafsiran. Lu ngapain lu mesti berantem sama gue? Tentang Ismail atau Ishak. Lu kalian aja belum beres. Itu maksud gue. percaya Itu maksud saya. Ada.
sedih ya? Noise. Bukan gua. Sedih ya, pada sedih ya. Sedih sih. Parah sedih nggak Farhan? Itu kamu itu kamu mengartikan sedih gimana? Kan kita temanya sudah jelas, yaitu dari Al-Quran dan Bible. Kenapa kamu melebar ke samping, ke kiri, ke kanan dengan tafsir? Dan tadi barusan ditunjukkan juga tafsirnya. Ternyata siapa? Lama berantem. Bukan begitu. Maksudnya Biti, cukup ini tuh. Lihat, objeknya satu. Objeknya satu. Ya, Lama tapi berantem. Ini terpengaruh gini loh, sebenarnya Islam ini banyak ambil tafsiran juga dari Israeliat kadang, karena minim pengetahuan tentang Israeliat gitu zaman dulu tuh. Kadang-kadang seperti itu. Jadi kadang-kadang ada ulama yang condong kepada kitab Torah, ada juga. Ini nggak bisa ini. Tapi apakah pendapatnya harus diambil atau enggak? Ya masing-masing. Iya. Minimal kan kita kan udah dapat pengakuan mereka kan, bahwa itu tafsir bisa beda-beda. Itu dia. Justru itu yang mau saya Ya, itu tampilkan. masalahnya apa? Jadi lu pikir harus satu kepala itu harus sama isinya gitu. Jangan salahin kita. Jadi jangan salahin kita. Kami nggak nyalahin kalian. Kapan kamu nyalahin kalian? Jangan salahin gua kalau gua tafsir. Kamu yang salah deh Rion, kamu yang salah. Siap. Kamu yang salah. Kami nggak nyalahin. Tidak, Kami tidak, hanya Bang. melihat Ada Rion ayat salah, lain. ada Rion salah, ada Rion salah. Ada Rion salah. Ada Rion salah. Oke, kalian dulu. Begini ada Rion, Gua yang salah tuh gimana? temanya kan Al-Quran dengan Bible, bukan tafsir, tapi kamu angkat tafsir, kamu salah di sini, begitu. Aku nggak bisa berdiri sendiri, Pak. Tidak bisa bagaimana, sedangkan temanya saya jelas, temanya jelas. Nah, jadi kamu yang buat kacau sebenarnya. Kalau nggak perlu ngapain ahli tafsir nasib? Ngapain? Ingat tema. Pak, di tafsir ini ada Leon nih. Aku dan Bapak adalah satu. Tafsiranmu kayak mana? Ayo, gimana tafsiranmu? Nanti saya buka ini. Ada tafsiran banyak nih. Linearism, modalism. Berisik. Ada yang nulis nih. Bab dengan api, maksudnya apa itu api neraka? Coba tafsirkan menurut kamu. Lari nih. Ganti topik ya. Loh, Ganti topik. ngajak ke tafsir. Nah, kita semua akhirnya ngikutin kamu. Dan Bapak adalah satu. Tafsiranmu kayak mana? Ayo, ikutin siapa kamu? Ayo. Tadi mereka udah latihan deh. Ya, pada sensi mah gua tunjukin ulama beda-beda. Wah, dari Al-Quran dan Bible. Ingat. Kamu jangan melebar ke samping, ke Noise kanan, ke Di mute kiri. semua dulu, bos. Di mute semua dulu nih, noise ini. maaf Firman. Tolong Firman yang ini, noise, tolong di mute dong, yang noise tolong. Topiknya ini masih tetap dengan yang sama ya, tentang Dagos. siapa anak yang dikorbankan. Namun tolong bagi yang melenceng akan saya tegaskan sekali lagi, yang melenceng ke sana kemari akan saya mute. Terserah kalian tidak suka atau tidak, ini adalah ketegasan dalam Zoom kami. Kalau kalian tidak suka ya silakan, karena ini adalah peraturan dari sini. Kalian tidak suka itu urusan kalian. Terima kasih. Oke Pak, oke sip. Ingat tema deh Rion. Oke, kalau gitu gue pamit dulu ya. Gue mau masuk ke Zoom ini. Ada yang memerlukan gue. Silakan aja. Kan, Kurang lebih gue maaf ya. nyungsep kan. Malam ada Rion. Kalau sama tafsiran itu nggak mungkin ada 2000 deh di Protestan itu deh. Dia nomor 2000 di Protestan. Turut berduka tentang kejadian tadi. Para ulama pun berbeda pendapat tentang itu. Gue turut. Kamu yang melebar. Dadah. Derion. Protestan itu 2000 denom itu. Oke.
untuk Berarti 2000 tafsir itu. Aku dan Bapak adalah satu, ada 2000 tafsir itu. Harus terima satu tafsiran, Pak. Oke, silakan yang lainnya. Ya, bisa saya bicara, Pak? Silakan. Ya, Silakan kan Pak Firman. ya begini. Hadirin itu kan memakai penafsiran Ibnu Katsir, ya kan? Sedangkan Al-Qurtubi kan menyatakan bahwa yang dikorbankan itu Ismail. Dan di sini kan ada dua perbedaan penafsiran dari dua ulama mufassirin. Dan Al-Qurtubi mengatakan itu artinya tidak ada kesepakatan di antara ulama-ulama itu tentang Al-Quran. Nah, kalau begitu kita kembali kepada Al-Quran sendiri. Bagaimana disampaikan oleh Al-Quran tentang siapa yang dikorbankan. Kan sudah jelas di sini disampaikan bahwa di dalam surat Asy-Syafa'at ayat 106 dan 107 itu di situ terjadi pengorbanan anak Abraham yang diganti dengan sembelihan yang besar, artinya diganti dengan bintang, domba. Itu kan saat itu terjadi. Kemudian di selanjutnya di ayat 112, maka diberitakanlah kabar gembira kepada Abraham tentang kelahiran anaknya yang bernama Ishak. Artinya pengorbanan itu sudah terjadi, baru Allah menyampaikan kepada Abraham tentang kelahiran anaknya lagi yang bernama Ishak, seorang nabi yang saleh. Itu sudah jelas itu. Sudah jelas urutan-urutannya bagaimana Allah menyampaikan. Komentar ya, Pak Firman. Ya, oke, Jadi, Pak. saya tidak mau bantah hal ini memang merupakan keyakinan teman-teman di dalam Muslim ya, bahwa yang mau dipersembahkan itu adalah Ismail. Tapi mungkin inilah yang menjadikan masuk akal bahwa setelah peristiwa itu memang akhirnya Ismail memang diusir dari keluarga Abraham. Ya memang karena awalnya memang mau dipersembahkan. Jadi artinya ya itulah sebabnya maka itu diusir. Jadi masuk akal ya. Sehingga Ismail diusir dan akhirnya anak perjanjian itu adalah Ishak. Iya kan? Betul nggak? Gini loh. Ya betul, tapi betul dan salah. Betul dan salah. Nah, sekarang salahnya di mana? Pertama di situ disebutkan anak tunggal, padahal harusnya itu kata mubazir itu. Kalau seandainya memang satu orang hanya di situ, ngapain disebut anak tunggal? Satu. Oke, kadang kaitan dengan anak tunggal, Pak. Tetapi kan gini, waktu Ya. dia jadi anak tunggal, dia dikorbankan. Nah, akan dikorbankan, Ismail yang akan dikorbankan. Nah, karena Pak dia Zen noise ini, Pak Zen. noise ya suara saya. Pak Zen. Oke. Jadi artinya bahwa kalau Ismail anak yang akan dikorbankan, maka masuk akal akhirnya memang Ismail yang diusir dari keluarga Abraham. Iya kan? Sebentar Pak, ya, sebentar Pak ya. Ini mau saya tambahin dikit. Pertama, yang kedua lagi, kenapa diusir? Karena cemburu. Yang diusir adalah anak kandung dan ibu kandung ini. Mohon maaf sekali lagi. Saya ini melihat kok kalah Abraham di PL ini dengan ayam. Gitu. Ayam aja nggak mau ngusir anaknya. Enggak, di dalam Quran bisa ditunjukkan karena kita sekarang kan pijakannya ke dalam Quran. Nah, coba ikutin di dalam Quran. Nah, setelah di dalam Quran, mengapa setelah peristiwa tersebut justru Allah menurunkan nabi-nabi dari keturunan Ishak. Jadi artinya masuk akal karena Ismail memang sudah diusir, sudah dibuang gitu. Makanya Allah menurunkan nabi-nabi dari keturunan Ishak. Kalau dilihat dari Al-Quran Pak, kalau dilihat dari Al-Quran, Nabi Ismail ini diletakkan di Makkah. Jadi bukan diusir. Jadi bahasa diusir ini sebenarnya bagi kami orang Islam ini sebenarnya aneh gitu loh. Ada nabi yang mengusir anak kandungnya sendiri tanpa salah. Kalau mungkin dia cemburu dari Sarah kepada Hagar itu oke lah. Tapi kalau anak kandungnya ikut diusir kemudian menuju maut gitu ya, di padang pasir yang maut, di padang pasir loh. Ini adalah satu hal kemustahilan gitu bagi kami ya. Karena sifat Nabi itu kan, Nabi Ibrahim ini kan uswatun hasanah juga di Quran. Dan dia seorang hanifan musliman. Imran 67 gitu. Ya, saya ikut. Jadi ini, tapi jangan ya, menggabungkan. Kita lihat dari Quran aja ya. Kita lihat dari Quran. Iya, saya juga lihat juga di Bible. Ini menurut Bapak masuk akal tidak? Seorang Nabi mengusir anak kandungnya menuju kematian gitu. Hanya karena cemburunya Sarai ke Hagar. Silakan. Sebenarnya gini, kalau diperbolehkan kita membahas. Oh, kalau itu sulit itu karena itu yang di dua perspektif yang berbeda, tidak bisa disatukan itu. Karena Ismail bermain-main dengan Ishak, yang mana di dalam bahasa Ibrani dikatakan bermain-main itu lebih ke arah
menghina gitu, membuli lah gitu. Terus kemudian Sarah akhirnya meminta Abraham untuk mengusir Hagar dan Ismail. Itu di dalam peristiwa Alkitab, ya. Jadi bukan karena cemburu, tetapi Ishak yang masih kecil itu kayak dibully oleh Ismail. Di mana Ismail kan udah lebih tua. Dia umur, bayangin kalau pada saat di Ishak umur 2 tahun, Ismail umur 16 tahun. Itu 16 tahun itu udah cukup dewasa loh pada zaman itu, ya kan? Umur 16 tahun loh. Nah, jadi wajar saja memang akhirnya yang lebih tua membuli yang lebih kecil yang pada saat itu masih umur 2 tahun. Itu kalau Anda kaitkan kepada Bible. Tetapi kan sekarang kita tidak melihat Bible, tapi kita melihat Quran. Di mana Quran ternyata setelah peristiwa itu akhirnya malah Ismail dipindahkan ke Mekah. Sementara Ishak ada di Palestina. Dan seluruh nabi-nabi lahir dan turun di Palestina, bukan di Mekah. Kenapa? Kok tidak nabi-nabi dilahirkan di Mekah? Nggak ada justru. Setelah Ismail sampai ke Tindis zaman aja Muhammad, Junnya itu itu yang rentang link yang saya waktunya bisa bagikan itu sampai kurang abang lebih tindis aja. mungkin bisa Lalu oke, 4.000, ya masuk sudah begitu. 3.500 sampai 4.000 tahun. Dan itu tidak ada nabi satupun keturunan Ismail. Dan itu masuk akal akhirnya memang itu Ismail kayak semacam ditinggalkan lah di Mekah. Tetapi yang merupakan nabi-nabi yang dari Tuhan itu adalah dari Ishak yang di Palestina, di Hebron itu. Iya kan? Jadi artinya ya kalau memang Ismail itu yang akan dikorbankan sangat masuk akal, memang akhirnya dari Ismail sendiri tidak ada nabi satupun ya, kecuali yang terakhir itu. Dan yang terakhir itu juga sebenarnya ya saya berpikir sayang sekali. Kenapa? Karena datangnya terlambat, sangat terlambat. Jadi setelah 4.000 tahun baru Muhammad datang meluruskan sesuatu yang sudah lalu. 4.000 tahun itu mau diluruskan. Jadi mulai dari Abraham, Ishak, kemudian Yakub, kemudian Musa, Daud, Salomo, itu mau diluruskan gitu kisah-kisahnya. Nah, ini masuk akal nggak kalau Tuhan meluruskan dirinya sendiri? Kalau Tuhan meluruskan diri sendiri itu sama aja dengan Tuhan mengakui dirinya tidak sempurna, dirinya bengkok sehingga perlu diluruskan. Iya. Makanya kedatangan yang terakhir ini memberikan tanda tanya besar. Benar. Sementara Ya. malaikat Jibril itu nggak sama dengan malaikat Gabriel. Ya, Malaikat Jibril mengatakan Isa itu tidak mati disalib, tapi diangkat ke langit. Tapi malaikat Gabriel mengatakan Yesus itulah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Gabriel mengatakan kepada Nabi Daniel bahwa Mesias the Prince yang adalah Yesus itu akan dibunuh. Tetapi Jibril mengatakan itu tidak dibunuh. Jadi artinya malaikat Jibril dengan malaikat Gabriel itu berbeda. Jadi siapa sebenarnya malaikat Jibril itu? Nah, itu nanti akan dijawab oleh Alkitab. Silakan dari Bapak. Di sini sekalian. Bapak, ini sebenarnya ada yang diluruskan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah ujian. Jadi Allah menurunkan ujian kepada Bani Israel, bahkan menurunkan rasul-rasul. Di kitab Bapak sendiri dikatakan sebagian mereka itu adalah pembunuh para nabi dan sebagai rasul. Ujian. Dan di Al-Quran disebutkan mereka mengubah kalimat Allah dari tempatnya, ya. Kemudian menyalin Taurat itu, sebagian besarnya mereka sembunyikan, gitu loh Pak. Jadi sebenarnya ini ujian. Contoh ya. Kedua disembunyikan, ketiga ayatnya dirubah-rubah, apalagi? Ya. Contoh ya. Kan zaman dulu kan memang nggak ada WA, nggak ada apa, nggak ada gitu ya. Beda-beda sekarang. Gitu. Kalau seandainya Bapak juga mau melencengkan Bible, sebenarnya kalau zaman sekarang itu nggak mungkin. Kalau zaman dulu tuh mungkin sekali. Ya udah, saya sekarang menangkap artinya gini. Kalaupun itu ujian, dan kalaupun itu ayat diubah-ubah, dan kalaupun itu ayat disembunyikan, apakah Allah yang namanya pencipta Allah sama manusia selama 4.000 tahun sehingga apa yang dilakukan oleh Allah sendiri itu menjadi batal, menjadi salah? Kan itu membuktikan bahwa Allahnya itu tidak sempurna.
Ya, kalau Allah bisa ayat-ayatnya disembunyikan, Allah kalah dong. Kalau Ya, Allah makanya. mau orang, mas Allah kalah tidak bisa cara mencegah. Tuhan itu beda dengan cara kita. Cara Tuhan itu ketika manusia itu berbuat curang, dia munculkan kita baru, Zabur. Dia munculkan lagi kita baru dengan